Film dibuka dengan seorang wanita bernama Drasa, seorang penembak jitu terlatih dengan bakat luar biasa. Ia bertahan selama 7 hari 7 malam hanya untuk menyelesaikan satu misi, menembak seorang pria yang keluar dari pesawat. Begitu target muncul, Drasa langsung menembak pria itu hingga tewas. Sementara itu, film berpindah ke Amerika Serikat. Di sana, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Levi, seorang mantan perwira pasukan khusus dan penembak jitu berpengalaman yang bisa menembak dari jarak jauh. Levi, yang sudah lama menganggur, kemudian mendapat pesan dari sebuah markas militer swasta yang menawarinya pekerjaan sebagai tentara bayaran. Karena Levi saat itu butuh uang untuk membayar sewa dan melunasi utang, ia langsung menerima tawaran tersebut. Setibanya di markas, Levi disambut oleh seorang wanita bernama Mara. Mara adalah kepala sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang penelitian cabang federal dan masih merupakan bagian dari institusi militer. Mara langsung meninjau latar belakang Levi. Ia tercatat sebagai mantan penembak jitu elit dengan catatan membunuh ratusan orang tanpa pernah gagal dalam menjalankan misi. Mara kagum dengan pengalaman Levi dan yakin bahwa pekerjaan ini sangat cocok dengan keahlian Levi sebagai veteran militer. Namun, satu hal yang membuat Levi bertanya kepada Mara, apa pekerjaan yang harus saya selesaikan? Levi tidak diberitahu siapa targetnya, tidak ada nama, lokasi, atau waktu penembakan. Ia hanya diminta untuk mematuhi perintah Mara. Adegan beralih ke Drasa, yang sedang bertemu dengan ayahnya sebelum berangkat menjalankan misi. Ayahnya adalah mantan tentara yang bertempur dalam Perang Dunia Kedua. Kembali ke Levi, ia kini berada di dalam pesawat lalu terjun dari ketinggian, mendarat di hutan belantara. Dari sana, ia harus berjalan sejauh 38 km, menyeberangi sungai, dan memanjat tebing untuk mencapai tujuannya. Singkat cerita, Levi sampai di lokasi, sebuah menara yang berdiri di tepi jurang panjang yang diselimuti kabut tebal. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan seorang tentara bernama Asur, yang telah menjaga menara itu selama lebih dari setahun. Asur membawa Levi berkeliling dan menunjukkan berbagai fasilitas yang telah dipasang. Tugas Levi adalah menggantikan Asur menjaga menara itu selama 1 tahun ke depan. Asur juga menekankan bahwa pekerjaan ini adalah rahasia besar militer. Tugas mereka adalah mengawasi jurang berkabut, yang telah dipasangi pagar kawat dan sensor otomatis untuk mendeteksi pergerakan dari bawah tebing. Satu-satunya rekan dalam tugas ini adalah orang yang berada di menara seberang. Ternyata, pekerjaan ini telah berlangsung selama sekitar 75 tahun, dan penjaga diganti setiap tahun. Levi yang penasaran lalu bertanya, apakah ada sesuatu di bawah tebing itu? Tapi Asur hanya menjawab, kalau ada sesuatu yang naik ke permukaan, segera tembak tanpa ragu dan cegah makhluk itu memanjat ke atas. Bahkan Asur sendiri tidak tahu persis apa yang ada di bawah sana, tapi ia memperingatkan Levi untuk tetap waspada. JD, what do you think's really going on here? Gates long gamer telephone. Yeah. Singkat cerita, setelah berpamitan, Asur dijemput helikopter untuk kembali ke kampung halamannya dan berkumpul bersama teman-temannya. Namun, tak lama kemudian, ia ditembak mati untuk menjaga kerahasiaan tempat itu. Thank you for your service. Setelah sebulan berada di menara, Levi mulai terbiasa dengan rutinitas, memeriksa satelit, berpatroli di pagar kawat, memeriksa mesin senjata otomatis, dan mengirim laporan bulanan ke markas. Dalam jadwalnya yang sibuk, Levi secara tidak sengaja menemukan catatan motivasi yang ditinggalkan oleh penjaga sebelumnya. Salah satunya adalah catatan dari orang pertama yang bertugas pada tahun 1947, yang berbunyi, semua adalah obat berbahaya jika kita melangkah maju, kecuali jika kita diam saja dan menerima kenyataan.
Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, Levi melihat rekannya dari kejauhan, Graça, penembak jitu cantik dari cabang tentara bayaran. Hal ini menegaskan bahwa para penjaga menara adalah pasukan terlatih yang mahir menembak. Hari-hari pun berlalu. Tanpa terasa, mereka telah menjaga menara selama lebih dari 2 bulan. Setelah beberapa kali saling mencuri pandang, mereka akhirnya mulai berinteraksi menggunakan tulisan yang bisa dilihat melalui teropong dari kejauhan. Selain saling mengenal, mereka juga sempat unjuk kebolehan dengan menguji kemampuan menembak sesama tentara bayaran. Namun, saat sedang bersenang-senang, Graça tiba-tiba melihat sesuatu di bawah menara dan segera meminta Levi untuk fokus melihat ke jurang. Sampai akhirnya makhluk berakar mulai memanjat ke permukaan. Levi yang melihat hal itu langsung melepaskan tembakan. Begitu pula dengan Graça yang memberikan bantuan dengan menembakkan senapan mesin ke arah sosok tersebut. Tepat setelah berhasil mencegah makhluk-makhluk itu naik ke permukaan, sosok lainnya muncul kembali dari menara yang dijaga oleh Graça. Bahkan, makhluk-makhluk tersebut berhasil melewati pagar pengaman. Seketika itu juga, mereka mengaktifkan sensor otomatis yang membuat senapan mesin menjadi aktif. Keesokan paginya, setelah pertempuran selesai, Levi mulai memperbaiki semua kerusakan, seperti memperbaiki pagar pengaman, ranjau otomatis, dan sensor yang sebelumnya dirusak oleh makhluk pohon. Namun, saat itu, sebuah pesawat drone muncul terbang dari bawah kabut. Drone itu kemungkinan besar dikirim oleh militer untuk memantau kondisi mereka. 6 bulan pun berlalu, tepatnya di bulan Desember, pada malam Natal. Di sana, Levi mengambil inisiatif untuk membuat pohon Natal lengkap dengan manusia salju. Hingga hari itu, mereka mulai bersenang-senang dengan bermain catur jarak jauh. Beralih ke bulan Februari, Graça yang sudah lama tidak pulang teringat akan ayahnya. Malam itu, Graça langsung mengungkapkan rasa kesepiannya dan berharap Levi bisa berada di sisinya untuk mendengarkan semua curahan hatinya. Tanpa peduli pada peraturan markas, Levi berencana untuk menemui Graça secara langsung. Pagi harinya, Levi mencari perlengkapan dan berniat membuat pelontar tali agar bisa menyeberang ke menara Graça. Di luar dugaan, Levi menggunakan roket yang telah dipasangi tali agar bisa menyeberang dengan cepat. Setelah roket mendarat, Graça mulai mengikat tali tersebut dengan erat. Tanpa ragu, Levi meluncurkan dirinya menuju menara seberang. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan terpisah, mereka akhirnya bisa bertemu langsung. I brought you flowers. Of course he did. Graça mengajak Levi makan dan menceritakan pengalaman mereka sebagai pasukan elit. This gorge every day for the last 6 months, and I gotta say the view is much better over here. Keesokan paginya, setelah bertemu dengan Graça, Levi berpamitan. Ia berjanji akan menemuinya lagi jika Graça membutuhkan tempat untuk bercerita. Namun, dalam perjalanannya kembali ke menara,
Levi jatuh ke dalam jurang setelah talinya terputus oleh kawanan makhluk pohon yang secara tidak sengaja mengenai ladang ranjau saat mereka kembali ke permukaan. Ketika Drasa melihat kejadian itu, ia segera bersiap mengambil parasut dan terjun ke jurang untuk menyelamatkan Levi. Akhirnya, ia mendarat di sungai yang mengalir deras. Ia secara tidak sengaja menjatuhkan alat penarik otomatis yang seharusnya digunakan untuk naik kembali ke permukaan. Setelah berjuang melawan arus sungai yang deras, Drasa akhirnya berhasil mencapai tepi dan segera mencari Levi yang terjebak dalam akar pohon. Pohon tersebut telah bermutasi menjadi monster yang mengerikan. Ketika Levi hampir dimakan, untung saja Drasa datang untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil bertahan hidup, makhluk berakar lainnya muncul dan langsung menyerang mereka berdua. Meskipun sulit, Levi akhirnya berhasil menembak dan mengalahkan makhluk tersebut. Setelah mengalahkan para makhluk, mereka melanjutkan perjalanan melalui kabut tebal hingga sampai ke sebuah kota yang ditinggalkan, dengan retakan-retakan di tanah akibat gempa bumi. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di kota ini, namun mereka harus segera kembali ke permukaan sebelum dimangsa oleh makhluk-makhluk mengerikan. Pada saat yang sama, Levi melihat sebuah gereja tua dan memutuskan untuk bersembunyi di dalamnya setelah mendengar suara geraman dari makhluk-makhluk berakar yang akan segera datang. Di dalam gereja, tempat itu penuh dengan mayat yang tertata rapi. Namun, yang menarik, setiap mayat tersebut tidak memiliki kepala. Drasa menduga mereka mati karena racun sianida. Namun tiba-tiba, seekor makhluk laba-laba dengan tengkorak muncul. Drasa dan Levi harus melawan serangan makhluk-makhluk itu. Karena makhluk terus berdatangan, Drasa mengambil senjata peledak untuk membuat lubang besar di dinding gereja. Akhirnya, mereka berhasil melarikan diri. Kemudian, mereka sampai di sebuah bunker raksasa yang dibangun di bawah tanah. Barricade. Ketika mereka sampai di sana, Levi menyadari bahwa tempat ini dulunya adalah laboratorium penelitian rahasia yang dibangun pada masa Perang Dunia Kedua. Bahkan, mereka menemukan sebuah kaset berisi rekaman penelitian yang dilakukan para ilmuwan di masa lalu. Saat kaset diputar, terdengar suara seorang ilmuwan yang menjelaskan tentang proyek rahasia yang sedang dikembangkan oleh para ilmuwan terdahulu. Semua rahasia tentang manusia akar dan makhluk-makhluk mengerikan pun terungkap. Diketahui bahwa pada tahun 1946 setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Inggris, Amerika, dan Uni Soviet mulai bekerja sama mengembangkan senjata biologis, atau lebih tepatnya senjata biokimia, yang tidak kalah mematikan dibandingkan nuklir buatan Tiongkok. Mereka berambisi menciptakan tentara super, seperti Captain America. Namun, selama proses penelitian, terjadi gempa bumi besar yang menyebabkan kebocoran senjata biokimia dan memicu mutasi genetik. Hal ini menyebabkan DNA manusia bercampur dengan DNA tumbuhan, menciptakan makhluk-makhluk yang mengerikan. Physically. Like this. Seperti yang bisa diduga, orang-orang di gereja tersebut sebenarnya tidak benar-benar mati. Sebaliknya, mereka telah bermutasi menjadi laba-laba raksasa. Ternyata, semua makhluk di jurang ini dipersiapkan untuk dijadikan tentara jika suatu hari terjadi perang besar di bumi. I'm so sorry. May God have mercy on our souls. Tak jauh dari ruang laboratorium, Levi menemukan sebuah ruangan yang berisi komputer. Ketika komputer dinyalakan, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ternyata, Mara, yang telah diperkenalkan di awal film, adalah pemimpin yang mendirikan seluruh eksperimen atas makhluk-makhluk mengerikan ini. Terungkap bahwa nama perusahaan Mara adalah Dark Lake, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang riset genetika dan pertahanan. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2000-an,
Mara telah mengirim pasukannya ke jurang. Namun, pasukan itu malah mengalami mutasi dan berubah menjadi sosok-sosok buas. Pada saat yang sama, Levi menemukan sebuah file yang berisi protokol darurat. Jika semua penelitian ini terungkap ke publik, maka tempat tersebut akan diledakkan dengan radius sekitar 4,2 km. Setelah mengetahui hal ini, Levi dan Rasa melanjutkan pencarian untuk menemukan jalan keluar. Namun, di tengah pencarian, mereka diserang oleh makhluk berbentuk kuda. Drasa langsung diseret sejauh 500 meter menuju tempat persembunyian makhluk tersebut. Sementara itu, Levi, yang berhasil lolos dari jebakan, segera menyusul Drasa, yang dibawa ke sebuah lubang tempat makhluk berakar itu bersembunyi. Di sisi lain, Drasa kini terlihat terikat dan tergantung oleh makhluk mutan, prajurit pertama yang menjaga menara. Namun, karena suatu hari terpapar zat biokimia, ia berubah menjadi sosok yang buas. Saat Drasa hampir dimakan oleh makhluk itu, Levi muncul untuk menyelamatkannya. You okay? Singkat cerita, mereka tiba di ruang reaktor nuklir setelah melanjutkan perjalanan mereka. Di sana, mereka melihat sebuah tanaman aneh yang tampaknya berkembang biak, persis seperti yang dijelaskan ilmuwan dalam rekaman. Namun, karena rasa penasaran, Drasa secara tak sengaja menginjak lendir tanaman tersebut. Tanaman itu mulai menyebar seperti tentakel ubur-ubur. Akhirnya, Drasa menembakkan bahan peledak ke arah tanaman itu. Mereka tiba di sebuah gudang yang masih menyimpan sebuah jeep tua. Dengan menggunakan tali derek, mereka berhasil menyalakan mobil itu. Tiba di titik tempat Levi terjatuh sebelumnya, mereka mengaitkan tali yang terputus dan mulai memanjat ke permukaan. Namun, sekali lagi, gerombolan makhluk berakar mengejar mereka. Levi dan Drasa mencoba melawan kerumunan makhluk tersebut. Mereka berhasil membakar makhluk-makhluk itu dan akhirnya mencapai permukaan. Levi kemudian bergegas kembali ke menara dan berjanji akan menemui Drasa setelah menyelesaikan misinya. Sesampainya di menara, ia langsung memberikan laporan bulanan kepada markas militer mengenai perkembangan saat berjaga. Namun, tanpa disadari, Mara ternyata sudah mengetahui bahwa Levi dan Drasa telah masuk ke dalam jurang dan mengetahui rahasia penelitian perusahaan yang mengembangkan proyek prajurit super berbahaya. Ternyata, laptop yang mereka akses di jurang itu terhubung langsung ke markas pusat. Karena hal itu, Mara berniat mengeksekusi Levi dan Drasa untuk menutupi penelitiannya. Levi dan Drasa, yang sudah mengantisipasi hal ini, mulai menyusun rencana untuk menghancurkan jurang tersebut. Mereka menanam bahan peledak di semua satelit penjaga. Jika semua satelit meledak, protokol keamanan akan secara otomatis memicu ledakan besar dengan radius 4,2 km yang akan menghancurkan seluruh jurang dan bukti penelitian di dalamnya. Setelah selesai memasang bahan peledak, Mara dan pasukannya datang dan langsung melepaskan beberapa drone untuk melacak dan membunuh Levi. Setelah Levi dan Drasa berhasil mengalahkan semua drone, mereka segera mengambil posisi untuk menembakkan peluru ke plug pemicu bom.
Akibatnya, bahan peledak milik Mara meledak dengan radius 4,2 km. Mara, yang menyadari hal ini, segera melarikan diri dengan helikopter. Levi dan Drasa juga berlari secepat mungkin ke lokasi yang aman. Namun, karena ledakan yang sangat besar, Mara, yang masih berada di area ledakan, tewas setelah helikopternya menabrak tebing. Begitu pula dengan Levi, yang entah tewas atau selamat, namun terlihat terhempas ke arah jurang. Satu-satunya yang selamat adalah Drasa, yang segera meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, film berlanjut ke beberapa bulan kemudian, di mana terlihat bahwa Drasa kini telah membuka sebuah restoran dan fokus menjalani kehidupan normal. Ia berhenti menjadi tentara bayaran. Setelah beberapa bulan menunggu, akhirnya Levi datang menemui Drasa. Mereka hidup bahagia tanpa harus kembali menjadi tentara bayaran. Dan film pun berakhir.